nama saya Sri Suryanti dengan NPM 2241110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan memberi materi tentang memahami dan menjelaskan manajemen operasi dan produktivitas. Di sini saya akan menjelaskan definisi operasi dan produktivitas. Jadi, operasi dan produktivitas ini merupakan dua konsep yang sangat penting dalam manajemen operasional. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi operasi. Operasi adalah suatu kegiatan yang menciptakan barang ataupun suatu layanan dalam organisasi. Operasi merupakan bagian dari manajemen operasional yang mengatur bahkan mengelola proses produksi dan pemasaran. Operasi juga ini bertujuan untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang ataupun layanan dengan mengubah input menjadi output. Dalam kegiatan operasi biasanya berlangsung di semua organisasi baik di sektor manufaktur ataupun sektor jasa. Selanjutnya definisi produktivitas. Jadi, produktivitas ini merupakan suatu perbandingan antara output atau sering disebut dengan barang dan jasa yang dihasilkan dengan input atau sering disebut dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dalam produktivitas dapat dikategorikan menjadi single factor productivity atau sering kita sebut dengan sumber daya saja yang digunakan dan multiple factor productivity atau sering disebut dengan sumber daya yang digunakan. Semua sumber daya yang digunakan. Produktivitas juga merupakan salah satu tujuan utama dalam manajemen operasional yang bertujuan untuk menciptakan output yang lebih besar dengan input yang sama atau memakai input yang lebih sedikit untuk menciptakan output yang sama. Nah, dalam produktivitas ini mempunyai beberapa konsep yang penting seperti pertama itu ada efficiency, itu meningkatkan efisiensi proses produksi dan pemasarannya. Kedua ada ekonomi, itu untuk meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan. Ketiga itu ada quality, itu untuk meningkatkan kualitas barang atau layanan yang dihasilkan. Keempat ada reduced processing, itu merupakan cara untuk mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Manajemen operasi ini harus mengendalikan semua aspek operasional, termasuk pemasaran, produksi, ataupun pemasaran lainnya untuk menciptakan output yang lebih besar dengan input yang sama ataupun memakai input yang lebih sedikit untuk menciptakan output yang sama. Selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi dari manajemen operasional itu sendiri? Jadi, tujuan dari manajemen operasional ini biasanya untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut dan untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan secara efisien bahkan efektif. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan suatu produktivitas, meningkatkan kualitas produk ataupun suatu layanan, meminimalisir biaya pengeluaran, bahkan memastikan kepuasan pelanggannya. Selanjutnya, fungsi manajemen operasional ini meliputi beberapa aspek, termasuk pertama, itu ada perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini biasanya itu menentukan jenis barang ataupun jasa yang akan dijual, bahkan kapan untuk dipasarkan, serta merancang program kebijakan bahkan prosedur untuk mencapai tujuan operasionalnya di dalam bisnis tersebut. Kedua itu ada pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini, biasanya setiap aktivitas dalam suatu perusahaan itu termasuk SDM atau sumber daya manusianya itu uang ataupun bahan ataupun material, mesin, metode ataupun cara kerja bahkan cara memasarkannya. Ketiga itu ada penelaah. Jadi menganalisis setiap aktivitas terkait operasional perusahaan dan memastikan bahwasannya pendelegasiannya itu dilakukan secara tepat bahkan mencapai tujuan yang mereka harapkan. Keempat, itu ada pengawasan. Nah, di dalam pengawasan ini, secara intern, seluruh aktivitas dan itu dapat menjamin bahwa setiap prosesnya itu berjalan sesuai dengan rencana mereka. Selanjutnya, pengaruh manajemen operasi terhadap produktivitas. Jadi, manajemen operasional ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suatu produktivitas suatu perusahaannya. Pengaruhnya dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, dapat dilihat secara efisiensi proses bisnis. Jadi, di dalam efisiensi proses bisnis ini, manajemen operasional dapat membantu memaksimalkan efisiensi dalam organisasi sistem, bahkan dalam proses bisnisnya. Dengan meningkatkan efisiensi, perusahaan dapat mengurangi biaya, bahkan meningkatkan produktivitas pada perusahaan tersebut. Kedua, pengendalian kualitas. Jadi, di dalam pengendalian kualitas ini, manajemen operasional mengendalikan kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggannya dengan memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan itu memenuhi standar yang ditetapkan. Perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitasnya.
Ketiga itu ada pengelolaan sumber daya. Di dalam pengelolaan sumber daya ini, manajemen profesional membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya, termasuk sumber daya manusia, mesin, dan material. Dengan memanfaatkan sumber daya yang secara efisiensi, perusahaan dapat menciptakan suatu output yang lebih besar dengan input yang sama ataupun memakai input yang lebih sedikit untuk menciptakan output yang sama. Keempat ada pengendalian proses suatu produksi. Jadi dalam pengendalian proses produksi ini, manajemen operasional ini mengendalikan proses produksi untuk meningkatkan secara efisiensi. Dengan mengoptimalkan proses produksi, perusahaan dapat meningkatkan suatu produktivitas mereka dengan mengelola operasionalnya dengan baik, bahkan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam produktivitas itu. Terus perusahaan dapat mendapatkan suatu manfaat seperti keuntungan finansial yang lebih tinggi, bahkan daya saing yang lebih baik. Nah, kepuasan pelanggan tersebut yang lebih tinggi dan pengembangan suatu usaha yang lebih cepat. Sekian penjelasan materi dari saya tentang memahami dan menjelaskan operasi dan produktivitas dari saya. Apabila ada pengucapan kalimat ataupun penjelasan yang kurang baik ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.